Mari kita siapkan bagian Alkitab dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Keluaran pasal 13. Keluaran 13 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca bagian ini, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Saat ini di tengah-tengah ibadah kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah di tengah-tengah kami ya Tuhan, sebab kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 13 ayatnya yang ke-11 hingga ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kau kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan kata Tuhan Yesus, kita yang berbahagia ialah kita semua yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara jemaat dikasihi dalam Tuhan, saat ini berdasarkan bacaan kita dari Keluaran 13 ayat 11 hingga 16, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema persembahan sebagai respon kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, latar belakang dari kisah Alkitab yang barusan tadi saya baca, di mana Tuhan kembali mencoba mengingatkan umatnya tentang peristiwa bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita semua mungkin masih ingat cerita tentang waktu Tuhan mengutus Musa untuk bertemu dengan Raja Firaun dan meminta bangsa Israel untuk pergi atau keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Lalu ketika Musa bertemu dengan Firaun, kita tahu bersama bahwa Firaun mengeraskan hati dan dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Sampai pada pertemuan kedua, ketika Harun melemparkan tongkatnya dan menjadi ular, lalu kemudian
dukun-dukun kerajaan juga melemparkan tongkat dan menjadi ular. Lalu kemudian Alkitab bercerita tongkat Harun memakan semua tongkat-tongkat para peramal-peramal atau dukun-dukun kerajaan itu. Tetapi saudara-saudara, Alkitab juga bercerita bahwa kemudian Firaun masih tetap mengeraskan hatinya. Sampai Musa sendiri sudah mulai merasa tidak sanggup untuk menjalankan amanah itu. Dan Tuhan kembali menyuruh dia untuk berjumpa dengan Firaun. Dan kita tahu bersama sampai pada 10 tulah. Ketika Tuhan memberikan 10 tulah mulai dari air menjadi darah. Dan tulah yang ke-10 adalah dibunuhnya setiap anak sulung di antara anak-anak orang Mesir. Nah, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada umatku untuk menaruh tanda darah di atas setiap palang pintu orang Israel, agar setiap kali malaikat Tuhan lewat, untuk menjadi sebuah pertanda bahwa itu adalah umat Tuhan, agar anak sulung dari antara umatku itu tidak dicabut nyawanya, maka harus ada tanda darah di setiap palang pintu. Itulah juga yang menjadi cikal bakal dari peristiwa Paskah, sehingga dalam bahasa Ibrani sebenarnya kata Paskah itu berasal dari kata Pesah. Pesah itu artinya melewati. Jadi di mana ada tanda darah di tiap rumah bangsa Israel, malaikat maut melewati rumah itu. Itulah kata Pesah atau Paskah diambil dari peristiwa itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian untuk mengingatkan bangsa Israel dari generasi ke generasi tentang pertolongan Tuhan, dan kemudian untuk mengingatkan tentang bagaimana Tuhan membunuh setiap anak sulung orang Mesir dan menyelamatkan anak sulung dari setiap umat Israel. Tuhan mengingatkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai sebuah respon atas pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan umat. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hingga masa kini dalam gereja-gereja Tuhan, memang teologi tentang persembahan itu juga punya pemahaman yang berbeda-beda. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga di dalam perkembangan gereja-gereja ada yang dikenal dengan istilah teologi kemakmuran. Kadang-kadang gereja menggunakan teologi persembahan itu untuk bukan mengajar umat Tuhan untuk mengembalikan syukur kepada Tuhan, tapi kadang-kadang juga ajaran tentang persembahan justru digunakan untuk seakan-akan menakuti umat Tuhan. Saya pernah dengar teman yang berkata, ada jemaat yang bilang, kalau tidak kasih persembahan tidak diberkati Tuhan, kalau tidak kasih persepuluhan nanti Tuhan kutuk. Saudara-saudara, ini tentu ajaran yang salah tentang persembahan. Sebab yang benar adalah dalam ajaran kekristenan, memberi persembahan sebagai sebuah respon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Memberi persembahan dalam kekristenan adalah untuk sebagai sebuah tanda ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita memberi persembahan, kalau orang di GPIBT sendiri sejak tata gereja yang baru yang sudah ada di depan, kalau dulunya ada 4 sampai 5, sekarang tinggal 3. Persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan kotak ucapan syukur. Sebenarnya kotak pembangunan ini ada di belakang, tapi karena pintu keluar di depan, jadi majelis jemaat memikirkan taruh di depan, supaya sekalian jemaat lihat ada kotak pembangunan di depan. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun pembagiannya, yang paling penting adalah bahwa kita memberi persembahan kepada Tuhan bukan supaya kita diberkati Tuhan. Kita memberi persembahan karena kita sudah diberkati Tuhan. Ini yang paling penting, pengajaran tentang persembahan. Kita memberi sesuatu kepada Tuhan, kita memberi dalam pelayanan di gereja, sekali lagi bukan supaya kita diberkati Tuhan.
tetapi karena kita sudah ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua, orang Kristen harus memberi kepada Tuhan, memberi persembahan sebagai sebuah tanda iman kepada Tuhan. Bahwa bukan hanya kita percaya apa yang kita peroleh itu dari Tuhan, tetapi kita juga percaya bahwa ketika kita memberi kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Perhatikan dalam bacaan kita dalam ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan, apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan kepada negeri itu telah diberikannya kepadamu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, hal yang kedua yang penting ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, merespon kebaikan Tuhan, tapi juga sebagai sebuah langkah iman. So ingat satu kali Alkitab bercerita, ada seorang Yesus sedang memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan. Ketika orang datang memberi persembahan, menurut Alkitab ada orang kaya yang memberi persembahan dari kekayaannya. Ada juga seorang janda yang memberi persembahan dengan 2 keping perak. Alkitab berkata uang yang ada pada perempuan itu ternyata hanya itu yang dia punya. Dan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya persembahan perempuan ini adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan, kalau kita belajar dari kisah itu, kita menemukan bahwa ternyata perempuan itu memberi persembahan sebagai sebuah tanda iman. Dia tahu bahwa di rumahnya sudah ada doi. Dia tahu bahwa di rumahnya sudah tidak ada persiapan. Tapi apa yang dia beri? Dia beri untuk Tuhan, tetapi dia percaya bahwa kalau dia beri, Tuhan akan menyediakan apa yang dia butuhkan. Jadi memberi persembahan kepada Tuhan sekali lagi adalah sebuah tanda iman, agar orang percaya tidak perlu takut akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita di sore menjelang malam ini. Ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, apa yang menjadi respon di hati dan hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh memberi karena kita menyadari bahwa Tuhan setolong pada orang? Apakah kita memberi karena kita meyakini bahwa Tuhan akan menyediakan dan menolong kita dalam memenuhi setiap pergumulan, dalam memenuhi setiap kebutuhan dalam hidup ini? Apa yang menjadi motivasi kita memberi persembahan pada Tuhan? Terpujilah nama Tuhan. Amin.